Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Does living simply sounds boring or interest to you? More philosophers argue that living simply is more fulfilling and meaningful than living in luxury. By consuming less, we have money, energy, and time, and all which are precious in life. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Morin Psychology spent 2 years of her life living on a sailboat. The exercise expert her to think about what she really needs to be happy in life. According to Morin, in life we need space both in physical space, mental space, and in the calendar. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus. Sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. He realized that having less stuff means less to take care of and more time for the things that matter in life. More time for the people she loves, the things she values, and the opportunity she wants to take. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Morin's experience can certainly be an inspiration for you because by simplifying your life, in addition to having more time, you also have more space and energy. The more space you have, the freer you are to enjoy things in your life. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. Here are the psychologist simple life tips Morin's. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. The first, tidy up your home. Your environment affect how you feel psychologically and psychologically. A clean and organized space has a positive effect on your mental state, allowing you to feel more energetic and productive. You can also try donating item you don't need. It feels lighter when you have less stuff to take care of. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. The second, get rid of bad mental habits. An example of a bad mental habit is thinking about the past or constant regret. Now clear the mental clutters and don't change the unnecessary chatter and replace it with a healthier thinking habits such as gratitude, compassion, and realistic self-talk. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. The third, get rid of toxic people in your life. Setting healthy boundaries is important. Learn to say no kindly yet assertively. Pick and choose the people around you. Connect with those who move you forward and say goodbye to those who set you back. This makes room for
those who truly matter in your life. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. The fourth, manage your money wisely, make a budget, and set clear spending goals so you are not easy trapped in impulsive shopping behavior, which only ends up filling the house and item that you don't really use. 5. Ambil kendali atas waktu Anda, karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Fifth, take control of your time because time is an unknowing, valuable resource. Our time is often wasted on things that don't matter. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Friedrich says, humans falls into 2 categories of self or free human. Anyone who does not have 2 or 3 of his day for himself is a slave. Whether it is a statesman, a businessman, or scholar. How we live in our life is indeed to choose of each one. But what this Nietzsche says has a point, reminding ourselves that there is no tomorrow can help us to be more disciplined and scheduling time for important things and enjoying the moment of life, playing with children, chatting with partner or friends, or enjoying the sunset. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? Philosopher Alain de Botton says it's certainly nice to be an extraordinary person bathed in luxury and fame, but ultimately one's greater achievement may be to be a saint and a virtuous person for the sake of a longer and more peaceful life. It's true that there is happiness in simplicity. I believe that. How about you?